Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini dalam rumah Tuhan, yang melangkahkan kakinya membawa hidupnya datang ke rumah Tuhan adalah orang-orang yang diberkati dan siap untuk diberkati juga oleh firman Tuhan. Amin ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini hanya satu ayat saja Bapak Ibu, dan sangat singkat isinya. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang tahu isinya, silakan bersuara yang paling kencang. Jangan ditampilkan dulu ya, operator. Yohanes 3 ayat 30. Siapa yang datang Natal kemarin Bapak Ibu? Yang hadir Natal Pemasmur waktu itu tahun lalu? Gak ada jemaat yang datang? Yohanes 3 ayat 30. Jangan buka Alkitabnya. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itu tema kita loh Bapak Ibu, jangan lupakan itu. Semudah itukah, segampang itukah kita melupakan tema? Gampang sekali ini. Yohanes 3 ayat 30 mengatakan apa? Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah dalam bacaan ini mengisahkan tentang peralihan pelayanan dari pelayanan Yohanes Pembaptis kepada pelayanan Yesus Kristus. Jadi ini merupakan kisah peralihan pelayanan dari Yohanes Pembaptis ke Yesus Kristus, di mana Yohanes Pembaptis hanya membaptis dengan air. Pelayanan Yohanes Pembaptis namanya saja disebutkan Yohanes Pembaptis, berarti kerjaannya, tugasnya membaptis, menenggelamkan orang Bapak Ibu, dicemplungkan, ditenggelamkannya orang-orang yang sudah percaya menerima Yesus kemudian dibaptis. Itulah tugasnya si Yohanes, karena memang itu sudah dinubuatkan kepada dia. Jadi, tapi Yohanes hanya membaptis dengan air, sementara Yesus akan membaptis dengan Yohanes hanya membaptis dengan air, tetapi Yesus akan membaptis dengan Roh. Itu kita bisa lihat dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 26 sampai 33. Di sana dikatakan, Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Ayat 32, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan dia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, tugasnya sama-sama membaptis, tetapi perbedaannya Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peralihan pelayanan ini dari Yohanes kepada Pembaptis menimbulkan ketidaknyamanan antara murid-murid Yohanes dengan murid-murid Yesus. Keduanya sama-sama membaptis. Yesus membaptis di Yudea dan Yohanes membaptis di Ainon. Itu kita bisa lihat dalam Yohanes 3 ayat 22 sampai 23. Kedua-duanya sama-sama membaptis, dan ini membuat murid-murid di antara keduanya itu menjadi bingung, menimbulkan ketidaknyamanan. Loh, bagaimana ini? Yang di sana membaptis, yang di sini juga membaptis. Yohanes membaptis, Yesus juga membaptis. Kemudian murid-murid Yohanes bilang kepada Yohanes, Rabi atau guru, orang yang bersama engkau yang tentang dia mau bersaksi juga
semua orang pergi kepadanya. Jadi kira-kira Bapak Ibu waktu itu murid-murid Yohanes datang kepada Yohanes dan bilang begini, "Guru, itu loh di sana orang yang kau ceritakan, orang yang kau saksikan tentang dia itu dia juga mau baptis loh. Lalu bagaimana? Kau mau baptis, dia juga mau baptis. Siapa yang akan diikuti? Siapa yang harus diikuti?" Menimbulkan ketidaknyamanan antara murid-murid Yesus dan murid-murid Yohanes terhadap pengikut-pengikut Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika murid-murid Yohanes datang dan bertanya kepadanya, "Rabi, orang yang tentang dia engkau bersaksi, dia juga membaptis." Dan semua orang pergi kepadanya. Pasal 3 ayat 26 bilang apa? Pasal 3 ayat 26 mengatakan, "Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga." Dan semua orang pergi kepadanya. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana perasaan seorang guru punya murid, tapi kemudian lebih banyak orang yang mengikut guru yang lain daripada dia. Tetapi bagaimana sikap Yohanes? Apakah Yohanes marah? Apakah Yohanes gelisah hatinya? Apakah Yohanes kemudian merasa tidak nyaman? Tidak. Sesungguhnya Yohanes tidak marah. Melainkan apa? Melainkan Yohanes menyadari bahwa dia punya peran, dia punya fungsi hanya sebagai utusan Allah untuk memperkenalkan Yesus kepada dunia. Yohanes menyadari perannya dan fungsinya diutus ke dunia ini adalah sebagai utusan Allah untuk memperkenalkan tentang Yesus, untuk memperkenalkan kepada seluruh dunia siapa Yesus. Itu sebabnya dia berkata, "Akulah suara yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Yohanes 1 ayat 23. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebelumnya dalam Yesaya 40 ayat 3. Yohanes menyadari Bapak Ibu bahwa perannya itu adalah sebagai utusan, dan tugas dia, fungsinya adalah menyampaikan, memperkenalkan, menyaksikan tentang Yesus, memberikan jalan kepada Yesus, memperingatkan kepada orang-orang untuk membuka jalan kepada Yesus untuk dia berjalan. Artinya apa? Bukan membuka jalan-jalan secara harafiah yang kita tahu Bapak Ibu, tetapi membuka jalan pelayanan Yesus untuk memulai Yesus pelayanannya. Yesus tidak terkesan, Yohanes tidak marah. Kenapa dia tidak marah? Karena dia menyadari dia punya peran, dia punya fungsi hanya sebagai utusan yang sudah dinubuatkan jauh hari sebelum oleh Nabi Yesaya. Dan itu kita bisa lihat dalam Yesaya 40 ayat 3. Yang namanya utusan Bapak Ibu, yang namanya agen, itu tugasnya hanya menyampaikan apa yang dipesankan, menyampaikan apa yang diperintahkan. Itu tugas utusan. Seorang utusan tidak akan berani menyampaikan apa yang dipesankan kepadanya. Yohanes menyadari perannya yang sebagai utusan, maka itu dia tidak merasa kecewa, dia tidak merasa marah karena mendengar bahwa semua orang mengikuti Yesus. Dia bertugas menyampaikan apa yang dipesankan kepada dia. Apa pesan yang disampaikan kepada dia? Ia harus bersaksi tentang Yesus yang adalah terang. Ia harus bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia harus bersaksi bahwa Allah telah menjadi manusia. Allah itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Ia harus bersaksi tentang Yesus yang lebih besar daripada dirinya, yang akan membaptis orang-orang dengan Roh Kudus, sedang dirinya hanya membaptis dengan air. Ia harus menyaksikan siapa terang itu. Ia harus menyaksikan siapa anak Allah itu. Siapa itu Yesus. Inilah tugasnya. Inilah pesan yang diberikan kepadanya sebagai utusan Allah untuk memperkenalkan Yesus. Dan bahkan yang mengatakan di bacaan kita tadi Yohanes pasal 1, membuka tali kasurnya saja pun dia tidak layak. Ini menggambarkan bahwa dia menyadari bahwa dia ini hanya utusan. Ada orang yang lebih besar daripada dia yang akan datang dan membuka tali kasurnya pun dia tak sanggup, dia tak layak. Karena dia tahu bahwa dia adalah hamba, dia adalah utusan.
Tema kita hari ini Bapak Ibu, ya harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saya mengangkat kembali tema Natal itu supaya kita tidak lupa bahwa kita harus menjadi orang yang kecil di hadapan Tuhan dan Tuhan yang semakin besar. Yohanes menyadari tugasnya, perannya, sehingga dia tidak marah ketika banyak orang mengikut akan Yesus. Dan di dalam pemberitaan Yohanes semua yang diberitakan tentang Yesus. Karena yang dia lakukan adalah memperkenalkan Yesus, karena yang Yohanes lakukan adalah memberi kesaksian tentang Yesus, maka ia bersukacita. Ia tidak marah, ia tidak kecil hati, melainkan apa? Dia bersukacita. Ayat 29, Yohanes 3 ayat 29. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Bapak Ibu, Yohanes mendengar bahwa siapa yang diikuti oleh orang-orang banyak itu. Dia mengetahui bahwa yang diikuti oleh orang-orang banyak itu adalah Yesus, maka ia bersukacita. Ia tidak marah, ia tidak benci ketika mendengar berita itu, tapi ia bersukacita, dan dia mengatakan sukacitaku itu penuh. Kenapa dia bersukacita? Karena dia tahu, kita balik lagi, karena dia tahu yang diberitakan tentang Yesus, yang orang-orang ikuti itu adalah Yesus. Maka dia bersukacita, oh berarti pemberitaanku berhasil. Kira-kira gitu kan? Bapak Ibu, kalau ada misalnya yang mengikuti kita mengajarkan sesuatu kemudian mengikut kita, pasti kita senang ya. Kita bersukacita, karena apa? Dia ikuti apa yang kita ajarkan. Sebagai orang tua, apakah tidak bersukacita ketika anak-anaknya mengikuti apa yang saudara ajarkan? Atau malah membenci, merasa bahwa ada saingan ini, ada yang lebih baik dari aku? Enggak, pasti kita bersukacita. Sama Bapak Ibu, Yohanes juga demikian. Ia bersukacita karena ia tahu bahwa yang diikuti oleh orang banyak itu adalah Yesus. Tugasnya mempersiapkan jalan bagi Yesus supaya semua orang mengikut Yesus. Tentu saja semua orang akan pergi kepada yang paling utama. Dan yang paling utama dalam pemberitaan Yohanes ini adalah Yesus. Ingat Bapak Ibu, yang paling utama dalam pemberitaan Yohanes ini adalah Yesus. Dan di dalam bacaan kita tadi ayat 29, mempelai laki-laki, Yohanes menggambarkan seumpama mempelai laki-laki dan perempuan, di mana mempelai perempuan akan pergi ke tempat mempelai laki-laki, ya. Dalam hal ini Yesus sebagai mempelai laki-laki dan orang-orang percaya sebagai mempelai perempuannya. Itu sebabnya dia katakan mempelai laki-laki sudah datang, mempelai perempuan akan datang, akan pergi kepada mempelai laki-laki. Maka aku bersukacita. Jadi Bapak Ibu, orang-orang percaya digambarkan seumpama kedua mempelai. Orang-orang percaya adalah mempelai perempuan dan Yesus sendiri adalah mempelai laki-laki. Maka tentu saja mempelai perempuan pasti akan pergi kepada mempelai laki-laki. Firman Tuhan juga bilang, dia akan meninggalkan ayah dan ibunya, akan bersatu dengan suaminya. Ini digambarkan oleh Yohanes bahwa kita orang-orang percaya, orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu adalah mempelai perempuan, dan yang diikuti mereka adalah mempelai laki-laki. Dan dia bersukacita. Kenapa dia bersukacita? Karena dia tahu sasarannya pas. Mempelai laki-laki didatangi oleh mempelai perempuan. Mempelai perempuan pergi kepada mempelai laki-laki. Orang-orang percaya mengikut Yesus, dan dia bersukacita. Kita sebagai orang-orang percaya juga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya dan juga mempelai perempuan Yesus pasti dan harus datang, harus pergi kepada Yesus sebagai mempelai laki-laki kita. Amin. Kita harus pergi kepada mempelai laki-laki kita. Jangan pergi kepada yang lain. Mempelai laki-laki kita cuma Yesus Kristus, bukan Tuhan yang lain. Jadi jangan salah alamat Bapak Ibu. Jangan pergi ke mempelai yang lain. Siapa mempelai kita? Contohnya Bapak Ibu, satu pasangan yang akan menikah, misalnya
Apakah dia akan mencari, akan datang kepada mempelai laki-laki yang lain selain kepada orang yang sudah ditentukan? Tak mungkin, Bapak. Dia akan datang kepada mempelai laki-laki dan akan mempersunting dia sebagai mempelai perempuan. Dan Yohanes bersukacita melihat semua orang pergi mengikut Yesus, bahkan berkata di ayat 29 masih sama, Bapak Ibu, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Yohanes bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Siapa tadi mempelai laki-lakinya? Yesus. Dia menggambarkan, dia menyatakan bahwa dirinya adalah sahabat mempelai laki-laki itu. Pak, Bu, kalau kita punya sahabat yang belum menikah, kemudian dia akan menikah, bukankah kita juga akan bersukacita? Atau kita malah kesal? Oh, tapi kalau menikah sebetulnya mau menikah maksudnya main-main. Apa gitu? Gak ada lagi nanti waktu kita bisa jalan sana jalan sini. Sebetulnya mau menikah, mau sudah belum menikah. Apa begitu? Pasti kita juga sebagai sahabat kita juga bersukacita. Oh, akhirnya laku juga kalau bermain ya, kira-kira gitu kan? Ada juga yang mau menikah denganmu. Akhirnya soal juga dirimu, kira-kira gitu. Kita pasti bersukacita sebagai sahabat sama Bapak Ibu. Yohanes menyatakan dirinya adalah sahabat Yesus dan dia sangat bersukacita karena semua orang mengikuti Yesus. Orang yang telah diberitakan oleh Yohanes, yang dia nyatakan sebagai sahabatnya. Yohanes merasa bersukacita dan tidak merasa bersaing. Bahkan di saat dia melihat pengaruh Yesus yang semakin besar kepada orang-orang percaya pada saat itu, melihat pengaruh Yesus yang semakin kuat kepada orang-orang yang percaya pada waktu itu, dan semakin banyak orang yang mengikut akan dia semakin bersukacita. Makin banyak yang dia lihat mengikut Yesus, makin dia bersukacita. Yohanes bisa bersukacita karena dia tidak mencari popularitas dirinya. Yohanes bisa bersukacita karena dia tidak sedang mencari popularitas dirinya sendiri. Dia tidak sedang mencari kemegahan dirinya sendiri. Dia tidak sedang mencari kebesaran dirinya sendiri. Tapi apa? Dia sedang memberitakan, dia sedang mencari siapa yang harus dibesarkan. Dia harus menyatakan kepada orang-orang bahwa tidak, nanti yang akan datang setelah aku, itu yang harus kau ikuti. Maka dia bilang, dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Pengikut siapa yang lebih banyak di antara mereka, dia tidak pusingkan. Pastilah Yesus, ya kan? Dia melihat pengaruh Yesus begitu kuat. Semakin banyak, semakin besar yang mengikutkan dia. Tetapi dia tidak merasa tersaingi. Dia tidak sedang mencari popularitas diri. Dia tidak sedang mencari siapa yang banyak. Oke, Yesus bersaing kita ya. Siapa yang lebih banyak? Dan ikut kau, ikut aku. Dia tidak membangun kerajaan atau kemegahan yang berpusat pada dirinya. Dia tidak menonjolkan dirinya dan dalam pelayanannya. Tetapi apa? Melainkan ia memperkenalkan Yesus serta menuntut dan mendorong orang-orang untuk datang kepada Yesus dan membesarkan Yesus. Sehingga dia dapat berkata, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Kalau orang mencari popularitas dirinya, dia nggak akan bisa Bapak Ibu berkata dirinya seperti Yohanes. Dia pasti akan merasa tersaingi, pasti akan sinis dengan orang. Segitu aja nih pelayananmu. Kenapa lupa? Tapi Yohanes datang. Dia bersukacita karena dia tahu bahwa yang lebih besar dari dia memang harus diikuti oleh banyak orang. Dan tugasnya memperkenalkan Yesus. Maka kalau diperkenalkan Yesus, maka dia harus menuntut orang-orang itu, mendorong orang-orang itu untuk mengikuti Yesus, supaya percaya kepada Yesus itu. Dari sini kita dapat belajar Bapak Ibu, bahwa dalam perjalanan hidup kita mengikut Yesus, dan dalam perjalanan pelayanan kita kepada Yesus, Yesuslah yang harus makin besar dan kita harus makin kecil. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana membuat Yesus makin besar di dalam kita dan kita makin kecil?
Yesus, menceritakan tentang Yesus, maka hal yang sama Bapak Ibu, sadari peran dan fungsi kita sebagai orang-orang tebusan Allah. Tugas kita adalah sebagai utusan Allah untuk menceritakan, memberitakan tentang Yesus, membangun kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dunia mana sekarang? Dunia Bapak Ibu apa? Rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, sekolah kita, usaha kita, pelayanan kita, gereja kita, itu dunia kita. Karena itu bangun kerajaan Allah di dalamnya. Itu tugas kita. Kalau kita menyadari fungsi kita, peran kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh orang-orang percaya kepada Allah, kalau kita tahu peran ini, maka kita akan menceritakan, memperkenalkan tentang Yesus. Bangun kerajaan Allah di dunia ini. Di mana dunia kita sekarang, Bapak Ibu? Karena itu bangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, kerajaan Allah yang tentunya berpusat hanya kepada Yesus, bukan kepada diri sendiri. Apalagi mencari popularitas diri kita. Yesus Kristus harus menjadi pusat pemberitaan gereja-gereja. Yesus harus menjadi pusat, harus menjadi sentral dalam pemberitaan setiap gereja-gereja. Gereja mengandung dua makna, secara lembaga atau organisasi maupun secara pribadi individu sebagai orang percaya. Jadi ini tugas kita Bapak Ibu. Sebagai individu dan sebagai lembaga organisasi, maka gereja itu harus memberitakan tentang Yesus Kristus. Pusat pemberitaannya hanya Yesus. Yang diceritakan adalah kebesaran Yesus, bukan kemegahan dirinya, bukan kebesaran pelayanannya, bukan keberhasilan pelayanannya. Karena Dialah satu-satunya yang menyelamatkan manusia. Kita harus mendorong, menuntut orang-orang menjadi pengikut Yesus, bukan pengikut kita yang fanatik. Sadari tugas kita, sadari peran kita, sadari fungsi kita sebagai utusan Allah adalah memperkenalkan tentang Yesus, menceritakan tentang Yesus yang adalah keselamatan kita, menuntut orang-orang percaya kepada Yesus dan mengikut akan Dia, bukan mengikuti kita. Akhirnya menjadi pengikut kita yang fanatik. Itu sebabnya kalau ada orang-orang dunia yang ikuti kata hatimu, salah. Ikuti kata hatimu. Firman Tuhan tak bilang demikian. Firman Tuhan bilang apa? Ikutlah aku. Follow Jesus. Ini yang harus kita kerjakan. Kalau kita mau Yesus makin besar dalam diri kita dan kita makin kecil, sadari peran kita bahwa kita adalah utusan Allah untuk memberitakan tentang Yesus, memperkenalkan tentang Yesus, mendorong orang-orang, menuntut orang-orang percaya kepada Yesus, mengikut akan Yesus, bukan mengikut akan kita. Dengan demikian Yesus akan makin besar dan kita makin kecil.
dan hal yang lainnya yang kita bisa lakukan untuk membuat Yesus makin besar dan kita makin kecil adalah bersukacitalah dengan kemajuan pelayanan orang lain. Sebagaimana Yohanes begitu bersukacita melihat banyaknya pengikut Yesus, demikian juga kita, Bapak Ibu, sebagai gereja yang hidup dan gereja secara lembaga organisasi, kita harus bersukacita ketika kita melihat kemajuan pelayanan oleh orang lain. Amin. Jangan merasa tersaingi, Bapak Ibu. Melihat perkembangan dan popularitas pelayanan orang lain memang akan sangat mudah menimbulkan rasa iri, minder, merasa gagal, merasa tidak mampu, dan sebagainya. Kalau kita melihat perkembangan, kemajuan, popularitas orang lain dalam pelayanannya, ini cenderung, Bapak Ibu, akan sangat mudah membuat kita menimbulkan rasa iri dalam diri kita, membuat kita minder, membuat kita merasa gagal ketika kita melihat pelayanan mereka. Namun ingat, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya misi kita sesungguhnya itu adalah mendorong orang untuk mengikut Yesus. Sekali lagi, misi kita, tugas kita adalah membuat orang percaya kepada Yesus, membuat orang, mendorong orang, menuntut orang mengikut Yesus. Ketika kita fokus kepada Yesus, ketika kita fokus pada pemberitaan kita, tugas kita sebagai utusan Allah yang memberitakan tentang Yesus adalah, ini akan membangkitkan semangat kita. Ini akan membuat kita merasa percaya diri. Ini akan membuat kita bersukacita, ini akan memampukan kita untuk bersukacita dan tidak ingin melihat kemajuan pada orang lain. Karena apa? Karena kita tidak sedang fokus kepada pribadi orang lain. Kita sedang tidak fokus kepada keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Sebenarnya, Bapak Ibu, apa sih standar keberhasilan dalam suatu pelayanan? Apa rupanya standar utama keberhasilan dalam suatu pelayanan, kemajuan dalam suatu pelayanan? Kalau kita bilang jemaatnya banyak, apakah mereka sungguh-sungguh bertumbuh dan percaya kepada Yesus? Kalau kita bilang jemaatnya sedikit, apakah mereka, coba lihat sedikit pun, apakah mereka tidak berkualitas? Kalau kita bilang keberhasilan pelayanannya, kemajuan pelayanan, fasilitasnya, apakah yang hanya dengan keyboard saja itu tidak diberkati oleh Tuhan dan tidak disertai Tuhan pelayanannya? Apakah yang punya gedung yang megah, itulah keberhasilan pelayanan? Kalau yang masih gubuk-gubuk, Bapak Ibu, di pelosok-pelosok sana, kemudian itu bukan pelayanan dan itu tidak diberkati? Apa sebenarnya standar kemajuan pelayanan yang ada di pikiran kita? Selama yang kita beritakan adalah Yesus, Bapak Ibu, jangan pernah takut, jangan pernah iri, jangan pernah merasa minder. Ya, ketika kita melihat pelayanan kita, gereja itu. Nggak usah, Bapak Ibu, nggak usah banding-bandingkan diri kita dengan gereja lain. Dan kita harus fokus adalah pemberitaan tentang Yesus. Ketika kita iri terhadap kemajuan pelayanan orang lain, Bapak Ibu, itu bisa membuat kita jatuh dalam pencobaan untuk lebih fokus pada keberhasilan pelayanan daripada fokus kepada memandangkan siapa itu Yesus. Hati-hati, Bapak Ibu. Ketika kita sedang berusaha bekerja keras untuk mencari keberhasilan kemajuan pelayanan kita, jangan sampai itu membuat kita kehilangan fokus kita. Akhirnya kita hanya fokus kepada bagaimana membesarkan fasilitas kita, bagaimana membawa orang-orang semakin banyak menjadi jemaat kita, tapi kita lupa memberitakan tentang siapa Yesus. Misalnya gereja kita ini, Bapak, jemaat masuk ini sudah 22 tahun ya. Minggu lalu kita baru merayakan ulang tahun gereja kita 22 tahun, Bapak Ibu, 22 tahun, bayangkan. Ini sudah, kalau dibilang kategori dewasa, sudah dewasa. Dan kalau menikah, sudah ada menikah, bisa diperlukan. Misalnya gereja kita udah 22 tahun, mungkin jemaat mulai berpikir, kok jemaat ini gini aja? Ya kan? Mulai kritis memandang gereja, mulai kecil memandang gereja, mulai sudah
sebagai rumah rohanimu. Jangan banding-bandingkan pelayanan di sini dengan tempat yang lain. Seperti tadi saya katakan, apa sih standar keberhasilan satu gereja itu Bapak Ibu? Apa sih standar keberhasilan dalam satu pelayanan kehidupannya? Jadi kalau kita melihat kemajuan pelayanan di tempat yang lain, berpikir ini tugas kita sama-sama sebagai jemaat dan utusan Allah. Ini tugas kita Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat gereja kita ini semakin besar? Bagaimana kita membuat gereja kita ini semakin bertambah jemaatnya? Gereja kita ini semakin banyak orang-orang yang datang kepada Yesus. Kita bawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk Yesus. Ini tugas kita bersama. Bukan hanya tugas gembala, tugas majelis, tugas pelayan Bapak Ibu. Bagaimana kita berpikir semakin banyak yang melayani di tempat ini? Kok sekarang tahun ini masuk 2024 Tuhan bilang tema kita ya harus semakin besar atau harus semakin kecil, tapi kok pelayan-pelayan makin berkurang dan makin bertambah. Bapak Ibu, ini bukan hanya tugas gembala, majelis dan pelayan. Ini tugas jemaat. Ini tugas kita bersama. Kalau kita mau gereja kita makin besar, besarkan gereja kita ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan jemaat Tumas mungkin yang ada di hadapan saya sekarang ini, siapa lagi? Kalau bukan saya dan Bapak Ibu, siapa lagi yang akan membesarkan ini? Siapa lagi yang akan memenuhi fasilitas ini? Siapa lagi yang akan membuat peluang gereja ini menjadi lebih indah, membangun rumah Tuhan ini menjadi lebih indah? Kalau bukan kita, sadari Bapak Ibu bahwa kita adalah utusan Allah. Amin. Jadi bagi saya Bapak Ibu, bagi saya tidak masalah kalau ada jemaat yang pergi beribadah ke tempat yang lain. Kalau dia merasa bertumbuh di sana, puji Tuhan, kita harus dukung. Tapi ingat, pastikan dirimu tertanam di sana dan melayani di sana. Kalau kita merasa bahwa kita bertumbuh di gereja yang lain, silakan Bapak Ibu. Selama yang di sana diberitakan tentang Yesus, silakan datang kepada Yesus. Tapi pastikan diri kita tertanam di gereja itu. Kita melayani di gereja itu. Jangan karena ada satu ketidakpuasan kita karena yang demikian Bapak Ibu tidak akan pernah bertumbuh. Ibaratkan tanaman ini Bapak Ibu, cabut pindahkan, cabut pindahkan, cabut pindahkan lagi, nggak akan bertumbuh. Ini kan misalnya, ini baru tadi malam ya, baru tadi malam dipecah, ya kan? Masih dalam proses ini, dalam proses pertumbuhan. Tapi kalau dicabut lagi, dipindahkan lagi, cabut lagi, pindahkan lagi, apakah dia akan bertumbuh? Nggak akan Bapak Ibu. Dia akan bertumbuh yang ada malah tinggal menunggu matinya saja. Betul, tinggal tunggu mati aja itu tanaman. Cabut tanam, cabut tanam, cabut tanam, cabut tanam. Dia nggak akan bertumbuh. Karena dia harus ada di satu wadah, di satu tanah, dan kita melihat prosesnya bagaimana, perkembangannya bagaimana. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan merasa minder dengan kemajuan pelayanan orang lain, tetapi bersukacitalah bersama-sama. Karena kita juga adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka di sana melayani Tuhan, di sini kita juga melayani Tuhan. Di sana yang mereka beritakan adalah Yesus, di sini juga yang kita beritakan adalah Yesus. Saya ingat Bapak Ibu beberapa keluarga dari jemaat kita ya. Ini minta maaf Bapak Ibu kalau saya sampaikan. Ada keluarga Bapak tahu, ya kan? Jemaat kita dulu ya. Kemudian keluarga Bapak kalau misalnya keluarga Bapak kalau tahu menyatakan tidak jadi jemaat, mereka berjemaat di gereja baptis pertama di Jalan Diponegoro. Keluarga Bapak Halo di gereja GBI. Lihat apa yang terjadi dengan mereka. Mereka pindah memang, tapi mereka tertanam di gereja lokal itu, bahkan melayani. Dan lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup
Jadi Bapak Ibu, kita harus pertama sebagai jemaat tentukan di mana rumah rohani kita dan rawatlah rumah itu. Sebagaimana kita merawat rumah kita sendiri, Bapak Ibu, kita merawat rumah kita yang fisik itu yang kita tinggali sekarang ini, kita bersihkan, kita tata dengan rapi. Sama, mari kita kerjakan itu dalam rumah Tuhan sebagai rumah rohani kita. Dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita fokus pada pemberitaan kita kepada Yesus, hal-hal yang di sekitar kita itu gak akan mempengaruhi kita. Kita gak akan fokus kepada kemajuan. Bolehlah kalau kemajuan dari pelayanan orang lain itu menjadi sesuatu yang membangun kita, ya. Kemudian kita berpikir, gimana ya caranya kita seperti mereka? Gimana ya caranya supaya fasilitas kita bertambah? Itu kita pikirkan sama-sama. Untuk membuat Yesus makin besar dalam diri kita dan kita makin kecil, kita harus menyadari peran kita sebagai utusan Allah yang mendorong, yang bertugas, bertanggung jawab untuk memperkenalkan Yesus supaya banyak orang yang mengikutkan Yesus. Dan kita harus bersuka cita dengan kemajuan pelayanan orang lain. Saya tutup khotbah saya hari ini dengan satu pernyataan. Kemegahan diri kita dapat menghalangi orang lain bertemu dengan Yesus. Karena itu Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup kita maupun pelayanan kita, jangan kita mencari kemegahan diri kita, tapi beritakan tentang Yesus supaya itu tidak menghalangi orang lain bertemu dengan Yesus. Kita harus memberitakan Yesus supaya orang lain melihat dan mengikut akan Yesus. Karena itu, jangan biarkan diri kita yang makin besar makin bertambah, melainkan biarkan